terminologi. Jadi sejauh ini ya kita mungkin sudah berkenalan atau bahkan bersalaman dengan istilah hackers ya. Jadi para hackers ini akan melakukan serangkaian aktivitas yang disebut dengan hacking. Nah, lalu apakah hacking itu? Jadi tampaknya bukan hanya istilah hacker ya atau hacking saja yang harus dipahami ya. Jadi ada lebih dari banyak istilah atau selusin lebih begitu ya istilah lainnya yang terkait dengan security dan juga harus dipahami begitu. Makanya di sini ada terminologi atau istilah hackers. Sebagian besar begitu ya istilah-istilah yang akan disebutkan nanti itu berasal dari bahasa Inggris pastinya ya. Jadi seringkali cukup sulit untuk mencari padanan katanya misalkan dalam bahasa Indonesia, sehingga dengan terpaksa ya beberapa istilah ya akan dituliskan apa adanya. Itu yang penting ada penjelasannya kurang lebih ya satu kalimat atau dua kalimat atau mungkin satu paragraf. Jadi di sini akan menjelaskan beberapa istilah ya yang istilah penting begitu ya. Jadi supaya biar tidak bingung maka dipahamilah agar dipahami terminologi dari istilah hacker dari huruf A mungkin ya, nanti dari huruf A sampai dengan Z begitu. Jadi ada banyak istilah tentang terminologi tersebut. Jadi kurang lebihnya akan dibahas pada slide-slide berikut ini. Yang pertama, aset ya. Di sini aset itu merupakan sembarang data, ada device atau mungkin komponen lainnya yang terkait dengan aktivitas informasi yang harus dilindungi. Jadi pada sebuah data center itu gedung, kemudian rak server, sistem listrik, kemudian fasilitas pendingin dan lain-lain itu dapat juga disebut sebagai aset. Jadi tanpa fasilitas-fasilitas tersebut itu maka tidak akan ada yang namanya data center. Kemudian terminologi selanjutnya yaitu vulnerability. Jadi celah atau kelemahan pada sistem keamanan atau security holes yang dapat dieksploit. Nah, dengan kata lain, vulnerability itu menunjukkan kelemahan dari aset atau resource yang dapat diketahui dan dapat dimanfaatkan dengan sukses oleh penyerang ya. Penyerang atau attacker. Vulnerability analysis. Jadi di sini itu disebut juga vulnerability assessment. Jadi itu merupakan proses mendefinisikan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai vulnerability. Exploit. Jadi serangan yang sukses pada sistem komputer yang dilancarkan oleh attacker dengan cara memanfaatkan vulnerability. Jadi di sini pada komputer security itu exploit sering diartikan sebagai software yang dapat mengambil keuntungan dari keberadaan bug gitu ya atau vulnerability. Jadi kemudian itu menyebabkan unauthorized access atau denial of service pada sistem komputer begitu. Jadi di sini ada dua kategori exploit ya. Yang pertama adalah remote exploit yang dilakukan via jaringan komputer atau network ya, tanpa melalui akses lokal pada sistem yang dieksploit. Jadi di sini misal tanpa harus login ke sistem Windows begitu. Kemudian kategori yang kedua itu local exploit. Jadi yang dilakukan melalui akses lokal di sini ke sistem yang hendak dieksploit. Jadi local exploit ini yang dilakukan melalui akses lokal ke sistem yang hendak dieksploit.
Jadi exploit biasanya dilakukan agar attacker atau penyerang gitu ya, itu mendapat hak akses ke level yang lebih tinggi. Trade merupakan sebuah jenis potensi yang dapat menimbulkan dampak serius pada sistem komputer. Di sini trade itu dapat berupa attacker, kemudian virus begitu ya, dan sebagainya. Jadi mungkin ada pendapat lain begitu ya yang menyebutkan bahwa trade adalah proses eksploitasi dari vulnerability yang sukses. Terminologi selanjutnya yaitu risk ya. Di sini risk itu merupakan impact atau potensi loss atau damage ya akibat suatu trade berhasil melakukan exploit. Jadi risk itu seringkali dikaitkan dengan masalah kerugian begitu ya secara finansial. Kemudian di sini risk itu dapat diatur atau diukur ya dengan formula risk itu sama dengan trade dikali vulnerability. Cracker dan hacker. Jadi menurut pemahaman yang lama begitu ya, di sini hacker itu adalah seorang ahli di bidang komputer begitu ya, yang mengeksploit kelemahan komputer untuk mendapatkan akses secara paksa atau unauthorized access ya ke sistem komputer. Jadi biasanya exploit itu dilakukan via jaringan komputer, dan hacker akan mencoba untuk mendapatkan data-data secara ilegal. Jadi sebenarnya hacker itu adalah orang begitu ya yang sangat tertarik untuk menemukan kelemahan sistem komputer begitu. Seperti OS begitu ya, kemudian aplikasi, kemudian network dan lain-lain. Itu tanpa pernah bermaksud merusak ya. Jadi di sini hacker itu adalah orang yang sangat tertarik untuk menemukan kelemahan di sini ya. Untuk menemukan kelemahan di sistem komputer. Contohnya ya OS begitu ya. Kemudian itu hacker, jadi seorang hacker itu tidak tertarik merusak atau mencuri informasi dari orang lain. Jadi dia tuh akan terus belajar begitu ya untuk menemukan cara-cara menutupi kelemahan yang ditemukannya. Jadi di sini hacker sejati itu tidak segan-segan untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain. Jadi kalau si baik itu kita sebut sebagai hacker, sedangkan si jahat makanya kita sebut sebagai cracker. Nah, jadi di sini cukup sulit ya untuk membuat masyarakat memahami perbedaan hacker dan cracker mungkin. Jadi oleh sebab itulah muncul ya istilah baru di sini yang saya jelaskan yang disebut ethical hacker. Script kiddie ya atau skid. Jadi dahulu kala hacker identik dengan seorang programmer yang andal begitu ya. Namun saat ini siapapun yang dapat menjadi hacker itu berkat bantuan tools yang mudah digunakan. Jadi hacker semacam ini itu biasanya disebut script kiddie ya. Jadi hacker ya berkat bantuan tools yang mudah digunakan begitu. Jadi script kiddie tidak mampu mengubah atau membuat tools sendiri. Jadi seorang yang disebut script kiddie itu bekerja dengan cara memanfaatkan tools yang sudah dibuat oleh orang lain. Kemudian hacking. Jadi hacking adalah aktivitas yang dilakukan oleh para hacker dalam usahanya untuk mengeksploit sistem komputer. Kemudian ethical hacker. Jadi jenis hacker yang melakukan exploit secara legal. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui vulnerability tanpa bermaksud merusak apapun. Ethical hacking. Aktivitas yang dilakukan oleh para ethical hacker dalam usahanya untuk mengeksploit sistem komputer. Elite hacker. Jadi sepertinya seperti halnya tentara begitu ya, ada yang disebut pasukan elit
maka hacker pun ada yang disebut dengan elite hacker ya. Jadi tidak hanya tentara doang, di sini ada elite hacker. Elite hacker itu disebut juga dengan 1337 ya. Itu adalah jenis hacker yang memiliki pengetahuan sangat mendalam tentang cara kerja atau proses exploit. Jadi elite hacker itu tidak hanya dapat membuat tools sendiri begitu ya, namun juga dapat memodifikasi tools yang dibuat oleh hacker lainnya. Jadi singkat kata itu dia adalah seorang master hacker begitu ya, yang sudah sangat berpengalaman tentunya begitu ya. Jadi elite hacker itu ya bisa disebut juga master hacker ya, yang sudah sangat berpengalaman. Penetration test atau pen test. Jadi merupakan di sini pen test ya, itu merupakan sekumpulan teknik dan metode yang dibuat untuk proses testing atau uji security. Jadi di sini pen test itu dimaksudkan untuk menemukan dan menguji adanya vulnerabilities pada suatu organisasi atau sistem. Jadi seringkali pen test itu dianggap sama dengan vulnerability assessment analysis ya. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Jadi di sini vulnerability assessment analysis itu dimaksudkan untuk mengumpulkan semua informasi tentang adanya vulnerability dan yang kemudian hasilnya didokumentasikan. Sedangkan untuk pen test itu dimaksudkan untuk mensimulasikan bagaimana attacker melakukan exploit pada vulnerability. Social engineering. Jadi istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses pencarian informasi dengan cara mengeksploitasi kebiasaan manusia. Jadi di sini seperti mempengaruhi atau memanipulasi psikologis orang lain, memanfaatkan kecerobohan orang lain dan sebagainya. Dumpster diving. Di sini istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses pencarian informasi dari berbagai barang yang sudah dibuang atau sampah-sampah. Jadi apapun yang sudah dibuang ya ke tempat sampah itu sudah dianggap sebagai milik publik. Jadi sehingga di sini setiap orang itu dapat secara leluasa mengaduk-aduk tempat sampah begitu. Sayangnya kadangkala informasi penting juga ikut terbuang bersama sampah yang lain dan kemudian berhasil ditemukan oleh mereka yang memiliki itikat kurang baik gitu ya. Seperti ya kalau yang sekarang yang sering kita lakukan ya, mungkin membuang bungkus dari kiriman seperti dari marketplace ya, Tokopedia mungkin, Shopee mungkin gitu. Kemudian alamat kita masih ada, nomor telepon kita masih ada ya, kemudian kita buang ke tempat sampah. Mungkin akan digunakan oleh orang-orang yang beritikat kurang baik. Eavesdropping. Jadi mendengarkan pembicaraan orang lain atau membaca pesan orang lain secara tidak sah. Jadi dahulu kala itu orang akan menguping begitu ya pada tembok pembatas ruangan untuk mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain gitu. Jadi namun dengan semakin canggihnya teknologi maka pembicaraan itu dapat dikemas begitu ya dalam perangkat teknologi. Pesan-pesan pun dapat dikirim via email, WhatsApp dan lain-lain. Jadi namun konsep ya dasarnya masih sama, yaitu mendapatkan informasi, pembicaraan dan pesan milik orang lain secara tidak sah. Shoulder surfing merupakan sebuah teknik di mana hacker itu mencoba mengamati target secara sembunyi-sembunyi untuk memperoleh informasi penting. Jadi hampir mirip dengan mata-mata ya yang bekerja secara sembunyi-sembunyi mengamati apa yang dilakukan oleh target. Phishing. Phishing itu merupakan proses mengirim email palsu ya ke alamat mail group
kemudian isi email itu seolah-olah legal sehingga si penerima tidak merasa curiga untuk mengklik salah satu link dalam email tersebut. Biasanya link berisi form isian yang meminta data pribadi atau informasi penting lainnya. Sini contoh dari phishing. War driving. War driving adalah usaha untuk menemukan dan menandai lokasi wireless network. Saat ini semakin banyak ya network yang terhubung dengan wireless. Jadi artinya server-server dan komputer lokal itu banyak yang terhubung dengan wireless network. Jadi mengingat sinyal itu menyebar gitu ya ke segala arah, maka proses hacking via wireless itu semakin disukai oleh hacker. Karena dapat dilakukan tanpa harus memasuki gedung dan tanpa harus menempelkan sesuatu pada kabel network ya. Jadi war driving itu usaha untuk menemukan dan menandai lokasi wireless network. War dialing. War dialing adalah usaha untuk menemukan nomor telepon yang terhubung dengan modem. Tools war dialing akan melakukan scan dan mendial nomor-nomor telepon yang ada suatu area. Jadi di sini seperti kantor, data center dan lain-lain gitu ya. Dengan menemukan nomor yang tepat itu maka diharapkan dapat menemukan celah security pada modem yang digunakan. Jadi di sini teknik war dialing itu saat ini tuh ya sudah semakin jarang diterapkan, itu mengingat modem pun sudah semakin jarang digunakan. Jadi namun data ada kalanya data center atau kantor itu masih menggunakan modem sebagai jalur network cadangan atau darurat. Itu manakala network utama mengalami down. Network sniffing itu merupakan tools ya, bisa hardware atau software yang dapat menangkap atau mengcapture aliran data pada network untuk keperluan analisis lebih lanjut. Jadi proses analisis itu dapat mencakup decoding, kemudian inspecting, interpreting informasi dari paket yang berhasil di capture. Backdoor merupakan program ya yang diinstal oleh hacker di mesin target. Jadi agar dia dapat kembali memperoleh akses ke mesin tersebut di masa yang akan datang. Trojan itu merupakan sejenis malicious program ya. Jadi Trojan itu biasanya masuk tanpa disadari saat user mendownload sesuatu, itu biasanya program lain dari internet. Jadi saat terinstall pada mesin target, maka Trojan dapat mencuri data atau bahkan menghilangkan data. Trojan juga dapat menyebabkan Distributed Denial of Service atau DDoS, itu mengendalikan komputer, mengaktifkan aplikasi secara remote, kemudian mengintercept keystrokes dan lain-lain. Rootkit. Jadi di sini terminologi selanjutnya yaitu rootkit. Itu merupakan sekumpulan tools yang dibuat oleh hacker setelah berhasil mendapat akses ke mesin target. Tujuannya adalah untuk mempermudah hacker melakukan untuk mempermudah hacker tersebut melakukan serangkaian fungsi tertentu. Malware, singkatan dari malicious software, adalah program yang menginfeksi komputer dan mengganggu kinerja komputer. Di sini malware sengaja dibuat dengan berbagai tujuan ya atau motif. Jadi namun umumnya untuk tujuan yang sama, yaitu merugikan. Jadi di slide berikut ini akan dijelaskan contoh-contoh program yang disebut malware, begitu ya. Di sini ada virus. Jadi contoh program yang disebut malware yang pertama itu ada virus,
virus ya adalah program yang dapat menulari program lain itu dengan cara menempelkan dirinya pada program tersebut. Jadi program yang sudah tertular virus itu akan berfungsi sebagai virus juga yang pada akhirnya dapat menginfeksi program lainnya. Jadi istilah virus itu mulai diperkenalkan oleh Fred Cohen ya pada tahun 1984 di Amerika Serikat. Jadi virus komputer itu memiliki beberapa kemiripan dengan virus dalam dunia kedokteran. Contoh program yang disebut malware yang kedua yaitu worm. Itu mirip dengan virus, hanya saja worm tidak memerlukan program atau file lain untuk menggandakan dirinya. Jadi worm dapat menyebar sendiri ya melalui network. Jadi saat ini worm merupakan jenis malware yang paling produktif. WebKit itu contoh program yang disebut malware ya. Selanjutnya adalah WebKit. Jadi mirip dengan worm, hanya saja WebKit menggandakan dirinya sebatas pada komputer lokal. Jadi efek yang ditimbulkannya bisa beraneka macam. Jadi yang paling umum adalah menyebabkan kinerja komputer melambat ya. Yang disebabkan resource komputer dimakan oleh WebKit tersebut. Trojan horse atau Troya. Berbeda dengan virus, kemudian berbeda dengan worm dan WebKit. Jadi sebuah Trojan horse itu tidak menggandakan dirinya. Ya, Trojan horse tampak seperti program jinak yang dibuat untuk keperluan baik begitu. Jadi misal tampak sebagai aplikasi antivirus, padahal yang dilakukannya malah sebaliknya begitu ya. Yaitu membuat komputer menjadi lambat ya, menjadi kemudian hang, kemudian mencuri data dan lain-lain. Jadi di sini ada istilah Trojan horse, yaitu merupakan patung kuda besar yang terbuat dari kayu dan dipersembahkan oleh orang Yunani kepada kota Troya. Di dalam patung sudah ada pasukan Yunani dan kemudian mengalahkan pasukan Troya. Jadi di sini Trojan horse itu dapat ditumpangi oleh malware ya, seperti virus, worm dan lain-lain gitu. Meskipun Trojan horse tidak menulari apapun, jadi namun tumpangannya itu dapat merusak begitu ya dan menginfeksi komputer dan network. Contoh program malware berikutnya ya, yaitu adware dan spyware. Jadi adware dan spyware itu menyebar lewat internet. Itu biasanya via web browser ya, adware ya. Jadi adware itu dibuat dengan tujuan untuk memenuhi komputer dengan berbagai iklan yang mengganggu. Sedangkan spyware itu dibuat untuk mencuri informasi dari komputer target dan kemudian mengirimkannya kepada orang lain yang tidak berhak. Rootkit. Jadi rootkit itu dapat dipandang sebagai gabungan berbagai malware sehingga efek yang ditimbulkannya itu menjadi lebih berbahaya. Keylogger itu merupakan program yang dibuat untuk merekam apa saja yang diketikkan oleh keyboard. Informasi yang berhasil didapatkan akan disimpan untuk kemudian akan diambil kembali pada suatu saat nanti. Computer network. Computer network atau jaringan ya komputer ya, atau jaringan komputer itu kadang-kala cukup disebut network ya. Itu gabungan ya sistem komputer autonomous yang terhubung satu dengan lainnya ya, dan dihubungkan melalui kanal komunikasi. Jadi jaringan komputer itu memfasilitasi keperluan komunikasi dan resource sharing di antara pengguna atau user. Berbagai perangkat dapat melakukan pertukaran data dengan perangkat lainnya menggunakan media kabel atau wireless. Saat ini jaringan komputer itu bukanlah sesuatu yang aneh begitu ya, dan bukan merupakan barang yang baru. Nah, itulah terminologi yang ada kaitannya ya
dengan hacker. Sumber dari materi ini didapat dari buku Security Jaringan Komputer oleh Rifki Primarta.